Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal CAT tertulis calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nomor 1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. E. C. Benar semua. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu adalah A. Anggaran penyelenggara pemilu besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Soal nomor 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa Kelurahan, Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan Desa. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Pengawas TPS. Soal nomor 4. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini merupakan makna prinsip penyelenggara pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur adil, E. Bebas. Jawaban yang paling tepat adalah di mana kita harus melaksanakan memberikan suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Maka pernyataan ini yang paling tepat adalah makna prinsip penyelenggara pemilu, yaitu jawaban yang paling tepat adalah E. Bebas. Kita masuk ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih. Kemudian kita coba lagi. Kemudian C. Kampanye pemilu yang demokratis. D. Akses media dan kebebasan berekspresi. E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Jawaban yang paling tepat sebagai indikator pemilu demokratis adalah kecuali itu D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Sedangkan yang namanya A. Penyusunan kerangka hukum, hak memilih untuk dipilih, kemudian kampanye yang demokratis, adanya lembaga pengawas pemilu merupakan salah satu atau beberapa dari indikator terkait pemilu demokratis. Beberapa pencetusnya apakah itu melalui IDEA ataupun termasuk Robert Dahl yang mengatakan beberapa parameter terkait demokratisnya suatu pemilih. Bahkan Robert Dahl membuat 14 parameter. Adanya kebebasan untuk memilih, adanya transparansi dalam keuangan kampanye, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pengawas TPS berjumlah apakah A. 1 orang setiap desa kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa kelurahan,
E. 5 orang setiap desa kelurahan. Jawabannya adalah B. 1 orang setiap TPS. Soal nomor 7. Dalam pelaksanaan kampanye ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, petugas kampanye kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 8. Pernyataan berikut ini merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan kecuali A. Bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya. C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya yang paling tepat terhadap pernyataan merupakan kewajiban Bawaslu kecuali adalah E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban E. Nomor 8. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Surat suara. B. Tinta. C. Sampul kertas dan segel. D. Kotak suara dan bilik suara. E. Obeng untuk mencoblos. Jawabannya adalah E, yaitu kecuali obeng untuk mencoblos. Sedangkan terkait alat coblos itu tidak harus terbuat dari obeng, bisa alat yang ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Jawabannya adalah E. Nomor 10. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota. B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota. D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. E. Bupati. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Bawaslu Kabupaten Kota. Nomor 11. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawas tahapan penyelenggaraan pemilu sementara dilaksanakan oleh A. KPU. B. Bawaslu Provinsi. C. Bawaslu Kabupaten Kota. C. Sekretaris KPU Provinsi. D. Kejaksaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu Bawaslu satu tingkat di atas dari Panwaslu Kecamatan. Maka jika terjadi kendala di mana Panwaslu Kecamatan tidak dapat bekerja, diambil alih oleh Bawaslu satu tingkat di atasnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Kota. Nomor 12. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS. B. Panwaslu Kelurahan Desa. C. Panwaslu Kecamatan. D. Panwaslu Kabupaten Kota. E. Sukarelawan. Jawaban yang paling tepat adalah terkait pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh pengawas TPS. Nomor 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang 3 2008, B. 4 2008, C. 5 2013, E. 7 2017, E. Undang-Undang 14 2019. Yang benar adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nomor 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu. B. Pemerintah daerah. C. Petugas kampanye. D. Pengawas pemilu. E. Komisi penyiaran. Jawaban yang paling tepat adalah
yaitu pengawas pemilu, dan juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban D. Nomor 15.